Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi di pendampingan Dia Anak di tanggal 2 Agustus 2020. Apa kabar anak-anak? Puji Tuhan, luar biasa. Sukacita, yes. Oke. Nah, pada pendampingan Dia kali ini, Ibu gak sendiri nih. Ibu ditemani oleh pendamping-pendamping yang lain. Nah, kita perkenalan dulu ya. Ada Ibu dengan Ibu Mandan. Di sini ada Ibu Wina, halo. Ada Ibu Ana, halo Bu. Ada Ibu Karolin, halo Bu. Ada Ibu Santi dan ada Pak Remon, halo Pak. Oke, nah pada video kali ini kita akan belajar, kita akan membuat kreativitas dan kita akan bernyanyi bersama ya. Oke, sebelum kita mulai dia pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa dulu anak-anak. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Pertama, tangan dikatup di depan dada, mata kita ditutup, kita tundukkan kepala. Kita akan buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita doakan doa pagi ini dengan bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami putra-putrimu bersyukur karena meskipun hari ini kami tidak bisa bertemu pendamping dan teman-teman yang kami rindukan secara langsung karena pandemi COVID-19, kami tetap bisa mengikuti Bina Iman bersama-sama. Bimbinglah kami dalam pertemuan Dia hari ini agar dapat mendengarkan dan menjalankan firman-Mu serta semakin berserah kepadamu, terutama dalam masa pandemi ini. Kami juga ingin mendoakan teman kami yang tidak bisa bergabung dalam pertemuan hari ini. Semoga lain waktu kami dapat bersama berkumpul dan memuji nama-Mu lagi. Amin. Mari adik-adik kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Barnabas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah kita dengarkan bacaan pada hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 20. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka terdengarlah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Kata Yesus, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, pada bacaan hari ini kita bisa mengambil ayat emasnya, yaitu dari bab 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, anak-anak, bagaimana tadi sabda Tuhan? Tuhan Yesus menyapa kita. Begitu kasihnya Tuhan pada kita. Coba tadi apa yang kalian dengar dalam bacaan tadi dari Injil Matius 14 tadi? Yang pertama, Tuhan Yesus selalu memberi teladan, yaitu yang pertama mengucap syukur, doa syukur dengan penuh harapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ikut serta dalam karyanya. Terbukti tadi bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukurnya. Sebelum makan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dulu, mengucap syukur atas rezeki yang sudah diberikan. Coba anak-anak, siapa yang suka lupa pada saat mau makan, lupa untuk berdoa? Masih ada yang lupa. Tapi Ibu yakin sekarang kalian sudah tidak lupa lagi ya, karena Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita berdoa. Tuhan Yesus tadi mengucap syukur lalu berdoa supaya makanan yang akan kita terima itu, yang akan masuk ke dalam tubuh kita, Tuhan berkati. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga selalu memberikan teladan pada kita untuk peduli kepada sesama,
Terbukti bagaimana tadi Tuhan Yesus memberikan pelayanan dengan penuh kasih, melayani, peduli kepada sesamanya. Orang banyak benar, sekitar 5.000 itu banyak sekali ya. Mereka melayani satu sama lain karena Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk melayani, peduli. Coba kalau Tuhan Yesus tidak peduli, biarin aja segitu banyaknya mau dikasih apa ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, lalu dia berdoa, apa yang ada di situ Tuhan Yesus peduli apa yang harus dilakukan kepada banyak orang ini. Akhirnya Tuhan Yesus meminta siapa yang membawa makanan. Dari sedikit, bila kita berbagi menjadi berkat bagi banyak orang, membawa berkat bagi semuanya. Coba setelah itu apa yang diberikan? Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya mengumpulkan siapa yang membawa makanan meskipun sedikit ya. Ternyata terkumpul ada berapa? Ada 5 roti dan 2 ikan. Benar anak-anak, 5 roti dan 2 ikan itu akhirnya dikumpulkan dan Tuhan Yesus mengucap berkat, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata dengan begini Tuhan Yesus itu tidak menyerah pada keadaan. Waduh, bagaimana dengan banyaknya orang ini? Tidak boleh menyerah. Apa yang ada kita buat. Sama anak-anak, pada saat ini sekarang kita dalam masa pandemi, banyak terjadi kelaparan, suasana menjadi banyak kekacauan ya. Tetapi kita jangan menyerah dalam keadaan ini. Kita harus bangkit. Anak-anak bisa saling menolong, saling melayani. Seperti Tuhan Yesus kita hari ini. Nah, anak-anak dengan mengumpulkan apa yang ada sedikit tadi, akhirnya menjadi banyak berkat untuk orang lain. Karena apa? Di sini, karena Tuhan sendiri sudah memberkatinya, maka berguna bagi banyak orang. Bisa anak-anak melakukan hal ini kepada teman-teman kita di keluarga maupun bersama orang lain di masyarakat. Ibu yakin kalian bisa melakukan hal ini. Nah, anak-anak, coba siapa yang di rumahnya kalau makan tidak habis? Ayo, kalau makan tidak habis siapa? Udah pintar sekarang. Pada saat makan harus dihabiskan. Apa hubungannya tuh? Tuh, buktinya Tuhan Yesus saat itu apa yang terjadi? Ketika selesai makan, loh masih banyak rotinya, ikannya masih banyak. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus mengumpulkannya, menyuruh para rasul untuk mengumpulkan sisa-sisanya. Itu artinya apa? Kita tidak boleh membuang-buang makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dikumpulkan, itu artinya juga memberikan teladan pada kita bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat yang sudah diberikan. Nah, anak-anak, banyak sekali hari ini yang kita dapatkan dari Injil Matius ini. Oleh karena itu, sebagai kehadiran, lambang kehadiran Tuhan di keluargamu, saat ini anak-anak minta berkat ya pada orang tua, minta berkat mama, papa, minta berkatnya. Lalu anak-anak akan diberkati dengan penuh cinta, dengan doa dari orang tuamu. Itu adalah tanda kehadiran Tuhan Yesus. Oke, sudah minta berkatnya? Mama minta berkat, papa minta berkat. Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, anak-anak, setelah kita hari ini belajar tentang doa syukur, minta berkat, kemudian mengumpulkan, peduli kepada orang lain, dan selalu menaruh harapan pada Tuhan. Kita akan menyanyi ya hari ini. Anak-anak sudah bisa lagu 5 roti dan 2 ikan. Pak Eman akan menemani kita untuk nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak di rumah ikut nyanyi ya. Orang
Sudah disiapkan alat-alatnya ya? Alat-alat yang kita gunakan anak-anak adalah memanfaatkan barang-barang bekas, yaitu salah satunya kardus bekas. Kardus bekas mana ya Bu Ana? Coba lihat di sini, ada kardus bekas, ada pulpen, ada spidol, gunting. Nah, anak-anak pertama-tama kita akan membuat pola. Polanya seperti ini. Nanti anak-anak boleh berkreativitas lagi sendiri ya. Ini hanya contoh dari Ibu. 5 roti dan 2 ikan. Kemudian setelah dibuat pola, rotinya atau gambarnya, gambar roti ini kita gunting sesuai dengan yang kita gambar tadi. Lalu spidol ini untuk apa Bu? Spidol ini bisa digunakan untuk anak-anak mewarnai. Boleh rotinya warna-warni juga boleh. Mau warna apa ya? Juga ikannya. Ikannya mau ikan emas boleh. Ikannya warnanya coklat boleh. Suka-suka ya anak-anak, silakan. Ibu yakin kalian bisa membuat jauh lebih bagus lagi ini. Nah, nanti jangan lupa sertakan ayat emasnya. Nah, nanti kalau sudah jadi, anak-anak akan membuat seperti ini. Ada 5 roti dan 2 ikan, lalu sertakan ayat emasnya, yaitu ayat 19. Begitu anak-anak. Coba nanti tampilkan hasil karyamu ya, Ibu mau lihat. Tadi kan kita sudah belajar ya anak-anak semuanya tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Nah, udah ingat kan ya apa aja tadi pesan-pesan yang kira-kira bisa kita dapat dari bacaan 5 roti dan 2 ikan? Aduh, masih ada yang ingat gak? Apa aja? Yang pertama, kita harus bersyukur. Selain harus bersyukur, kita juga harus peduli. Selain peduli, ketika kita makan, kita tidak boleh tidak menghabiskan makanan kita, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oke, untuk menutup pendampingan dia kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya.
Adik-adik sekalian, mari kita tutup pertemuan Bina Iman hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu. Hari ini kami bisa mengikuti Bina Iman bersama pendamping dan teman-teman. Semoga apa yang baru saja kami dengar dapat membimbing kami menjadi terang dan garam bagi sesama. Ajari kami untuk lebih berserah kepadamu dan tetap membantu orang lain dengan segala yang kami miliki, seperti anak kecil yang tidak ragu memberikan 5 roti dan 2 ikan dalam bacaan hari ini. Hadirlah selalu dalam hati kami dan teman-teman yang belum bisa ikut pertemuan Bina Iman hari ini. Dan berilah mereka kesehatan, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Barnabas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, pendampingan dia kita pada pagi hari